Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Untuk monster seperti Lao Yuan, tidak diragukan lagi terlalu sulit untuk menemukan jalannya. Sangat mudah untuk tersesat dan mati. Jadi, Su Yi juga tahu mengapa Lao Yuan mengaguminya. Apakah kamu tidak khawatir terlibat dalam bencana? Su Yi tersenyum. Apa yang Wei Xian katakan sebelumnya sangat fitnah. Yuan tua terdiam sejenak, lalu berkata, jangan sembunyikan dari tuanmu. Setelah mengetahui apa yang telah dilakukan tuanmu baru-baru ini, si kecil menjadi semakin bertekad. Pertarungan romantis juga membuktikan bahwa pemandangan kecil itu tidak salah. Berbicara, mata monster yang hidup selama lebih dari 300 tahun ini menjadi hiruk-pikuk lagi, apalagi, jika kamu khawatir tentang bencana, kamu tidak akan melakukan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Singkatnya, bahkan jika aku mati untuk orang dewasa, tidak ada penyesalan. Suara itu menggelegar dan tegas. Semua orang di kapal tidak bisa membantu tetapi tergerak. Saya tidak berharap pria tua yang menakutkan ini mengagumi Su Yi yang berusia 17 tahun. Su Yi mengangguk, memandang Wei Xian di atas kapal, dan berkata, lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan orang ini? Wei Xianzhao sangat ketakutan, dia menggigil, jiwanya hampir keluar, dan dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah lagi. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia ditindas oleh kekuatan spiritual Su Yi, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Lao Yuan menjadi serius, menyadari bahwa Su Yi sedang menguji dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan sungguh-sungguh, kembali ke Tuan, menurut kaum muda, kata-kata ini berkedip-kedip dan berubah-ubah, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk dihukum secara pribadi oleh Tuan. Jika Tuan membunuhnya, sebaliknya, itu akan merusak prestise mereka. Berbicara, ia melambaikan cakar depannya seperti pilar batu dan meraih Wei Xian dari udara, seperti meremas semut sampai mati, meraih Wei Xian hidup-hidup dan meledak, darah dari celah cakarnya yang tajam mengalir ke bawah. Adegan berdarah membuat semua orang di kapal berteriak dan rusuh. Seperti Wen Yuhong, dia sangat takut sehingga wajahnya tidak berdarah. Tuanku, di masa depan, hukum karakter yang tidak layak seperti itu dari yang termuda. Lao Yuan berkata dengan tulus. Jangan katakan membunuh Wei Xian, sekarang Su Yi membiarkannya menelan perahu dalam satu gigitan, tanpa ragu-ragu. Su Yi menghela nafas pelan, kamu kura-kura kecil, kamu memiliki sedikit kepandaian, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan yang hebat, bagaimana kamu tahu bahwa aku, Su, melakukan sesuatu, mengapa aku peduli membawa keburukan? Su Yi menyela, tak perlu dikatakan, dengan bakat dan bakatmu, meskipun kamu sedikit blak-blakan, tetapi jarang kamu memiliki hati untukku, Su, dan kamu berdarah. Yong Kejia, tunggu saja di samping. Berbicara, dia melangkah ke dalam kehampaan dan mendarat di kapal yang sedang dibangun. Melihat Su Yi tiba-tiba mendekat, Wen Yuhong tanpa sadar mundur beberapa langkah, gemetaran, berpikir bahwa Su Yi ada di sini untuk membunuhnya. Bagaimana bisa Su Yi menaruh karakter sekecil itu di matanya, dia mengabaikannya begitu saja. Kalian berdua, maukah kamu bergabung denganku, Su, dan membawa kura-kura kecil ini ke kota Yujing? Su Yi memandang Fu Qingyuan dan Gu Chaining. Fu Qingyuan tercengang dan berkata, sebelumnya, adik perempuan saya dan saya tidak mengenali wajah asli saudara Su, jadi apa yang kami katakan dan lakukan di sepanjang jalan tidak pantas, saudara Su. Jangan salahkan saya dua orang. Su Yi. Dia tertawa dan berkata, kamu telah merawatku dengan baik, mengapa itu tidak pantas? Gu Chaining tidak bisa tidak berkata, Su. Tuan Su benar-benar tidak menyalahkan kita. Tentu saja. Su Yi mengangguk, bagaimana denganmu, apakah kamu ingin terus berjalan denganku? Fu Qingyuan dan Gu Chaining saling memandang dan mengangguk. Keduanya tahu bahwa jika mereka tinggal di kapal lagi, begitu Su Yi pergi, Wen Yuhong dan yang lainnya pasti akan bertanya tentang hubungan mereka dengan Su Yi setelah mereka tenang. Pada saat itu, keduanya akan ditolak dan dimusuhi oleh orang lain. Pergi. Su Yi tidak menunda. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, kekuatan tak terlihat mendukung mereka berdua,
dan bersama-sama mereka terbang ke belakang lelaki tua di kejauhan. Diinjak-injak oleh prajurit lain pasti akan dianggap sebagai penghinaan oleh Lao Yuan, dan Guntur sangat marah untuk ini. Tetapi ketika itu adalah Sui, Lao Yuan sangat gembira, seolah-olah dia telah menerima pengakuan besar, dia tidak sabar untuk berteriak di langit. Pergi ke kota Giok. Sui duduk sesuka hati, saya harus mengatakan, punggung lelaki tua ini sebesar gunung, yang jauh lebih stabil daripada membangun kapal itu. Di sini, Lao Yuan melambaikan anggota tubuhnya, membawa ketiga Sui dan mengendarai angin dan melambai. Di kapal yang sedang dibangun, semua orang menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, dan mereka sedang kesurupan. Bepergian di Sungai Qinglan oleh Lao Yuan. Ini adalah dongeng. Orang ini tidak peduli padaku. Wen Yuhong menghela nafas lega, tetapi rasa malu yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Rasa diabaikan sepenuhnya, mungkin begitu. Kecelakaan gelombang. Lao Yuan berenang di Sungai Qinglan, tidak cepat atau lambat, stabil seperti gunung. Sepanjang jalan, Fu Qingyuan dan Gu Chaining tidak bisa menahan perasaan tidak nyata seperti mimpi, dan ini adalah pertama kalinya mereka menyeberangi sungai dengan cara ini. Saat menghadapi Sui, keduanya tidak senyaman dulu, dan ada kekaguman yang tak bisa dijelaskan. Sui bisa merasakannya. Identitas saya belum pernah terungkap sebelumnya. Tidak peduli Fu Qingyuan atau Gu Chaining, mereka akan memperlakukan diri mereka sendiri sebagai rekan mereka, dan berbicara dengan bebas dan bebas. Tetapi ketika mereka mengetahui identitas mereka, keduanya secara tidak sadar tidak lagi berani menganggap diri mereka sebagai rekan mereka. Ini normal. Di hutan belantara besar Kyushu, ketika beberapa orang tua berkeliling dunia, jika tidak perlu, mereka tidak akan pernah menunjukkan kekuatan mereka di depan orang lain. Jika tidak, banyak makhluk akan terganggu di sepanjang jalan, tetapi itu akan dengan mudah membawa banyak gangguan dan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, selama siapapun dengan basis kultivasi yang sukses ingin bermain dunia, atau berkeliling dunia, mereka akan menutupi aura mereka, atau bahkan mengubah penampilan mereka. Agar tidak mengganggu orang lain, agar tidak diganggu oleh orang lain. Inti dari semua ini adalah yang satu seperti naga di langit, dan yang lainnya seperti semut di tanah. Seperti sekarang, bahkan jika Sui mencoba meredakan hubungan antara keduanya, dia tidak bisa menghilangkan kekaguman di hati mereka. Itu juga ditakdirkan untuk tidak mungkin berbicara dan tertawa seperti sebelumnya. Waktu berlalu. Hanya dalam setengah jam, di kejauhan, garis pantai yang panjang dan sempit muncul, tak berujung sejauh mata memandang, dengan dermaga yang dibangun di pantai, perahu, lebat seperti hutan, pemandangan yang ramai dan sibuk. Berhenti di sini saja. Sui membuka mulutnya, dan kemudian mendekati masa lalu, dengan sosok besar Lao Yuan seperti gunung, itu pasti akan mengganggu orang-orang di tepi sungai. Yang mulia. Longjin Ferry, setelah mendarat, berjalan di sepanjang jalan resmi sekitar 30 mil, yang merupakan Longmen Pass. Lao Yuan berhenti di air, hanya menunjukkan punggungnya kurang dari 2 kaki di atas sungai, dan berkata dengan hormat, setelah melewati Longmen Pass, Anda dapat mencapai ibu kota Giok. Sui berdiri, membersihkan bajunya, dan berkata, kamu sudah menjadi roh iblis, dan kamu hanya tinggal sedikit lagi dari transformasimu. Kamu bisa pergi mencari Tao Qingshan, dan dia akan memberimu seni transformasi. Jika dalam 3 bulan, Anda dapat berubah menjadi seorang pembudidaya iblis sejati, menginjakkan kaki di jalan Yuandao, dan datang menemui saya lagi, dan kemudian saya akan mengajari Anda teknik kultivasi yang cocok untuk Anda. Lao Yuan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan. Kecil tidak akan mengecewakanmu. Ia tahu bahwa ia telah menerima pengakuan tertentu dari Sui. Tapi itu jauh dari cukup. Hanya dengan benar-benar mengubah dan memulai jalan Yuandao dalam waktu 3 bulan, Sui dapat benar-benar dikenali. Meski begitu, Lao Yuan sangat gembira dan menyadari bahwa kesempatan untuk, keabadian untuk memandu jalan, telah ditempatkan di depannya, dan terserah padanya jika dia bisa merebutnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya nama? Sui bertanya. Tuanku, apakah ini akan memberi saya nama? Lao Yuan Qiang menekan kegembiraan dan ekstasinya,
dan berkata, "Kembali ke tuanku, saya telah dipanggil, King Lan Suijun, oleh orang-orang sekuler selama bertahun-tahun." Nama Sui segera tersenyum, matanya menyapu, dan dia berkata dengan santai, "Kamu tinggal di bawah sungai Qinglan untuk berkultivasi. Selama bertahun-tahun, kamu tidak dapat mengubah bentukmu dan menyeberangi pantai. Meskipun bakatmu sedikit membosankan, namun, itu dapat dianggap sebagai hubungan dengan saya, Su, dan saya tidak keberatan memberi Anda nama Dao ketika Anda berubah menjadi bentuk untuk membuktikan Dao." Nomor jalan. Lao Yuan berkata dengan penuh semangat, sedikit akan memenuhi harapan orang dewasa. Fu Qingyuan dan Gu Chaining saling memandang, keduanya sangat bingung. Itu hanya nama Tao, apakah itu sepadan dengan ekstasi seperti itu? Bagaimanapun, keduanya bukan praktisi sejati. Saya tidak tahu bahwa karunia, nama Dao, sebenarnya sangat khusus. Itu tidak hanya berisi harapan si pemberi, tetapi juga semacam pengakuan dan perlindungan. Khususnya dalam tradisi Tao kuno, ada upacara khusus untuk pemberian dan penerimaan, Dao Hao. Spesifikasinya ketat dan perlu dinegosiasikan dan diputuskan oleh orang-orang penting. Nama Dao seorang murid, yang memberikannya, bahkan dapat mempengaruhi masa depan murid itu. Tentu saja, biksu biasa sering memberi gelar kepada diri mereka sendiri, kebanyakan untuk menunjukkan identitas mereka. Sejauh menyangkut Sui, keputusan untuk memberikan nama Lao Yuan Dao ini di masa depan bukan untuk tujuan menerima magang, tetapi untuk memberikan pengakuan dan perlindungan identitas kepada pihak lain. Itu untuk memberi tahu dunia luar bahwa lelaki tua ini dilindungi olehnya, Su Xuanjun, itu saja. Fu Qingyuan dan Gu Chaining tidak mengetahui hal ini, dan tentu saja mereka tidak mengerti dari mana ekstasi Lao Yuan berasal. "Ayo pergi." Sui melambaikan lengan baju dan jubahnya, mengangkat Fu Qingyuan dan Gu Chaining dengan kekuatan tak terlihat. "Hati-hati, orang dewasa." Lao Yuan mengucapkan selamat. Baru setelah dia melihat Sui dan yang lainnya mencapai tepi sungai, dia dengan enggan menenggelamkan tubuhnya yang besar ke bawah air dan melipatnya. Ia memutuskan untuk berangkat sekarang untuk menemukan Tao Qingshan dan bersiap untuk transformasi. Hari ini, Sui berada di sungai Qinglan dan berhadapan dengan wakil ketua sekte Qianlong Jianzong, Feng Liu. Pada akhirnya, tunggangan yang terakhir dipenggal dan dia melarikan diri karena malu. Pada hari yang sama, Sui tiba di Feri Longjin di sungai Qinglan dan menginjakkan kaki di wilayah ibu kota Giok, ibu kota Kekaisaran Zhou Agung. Hari ini tanggal 15 April. Hanya ada 19 hari tersisa sampai hari keempat bulan Mei. Di pantai, pohon willow Yi. Saat itu 10 menit di tengah hari, dan matahari yang terik menggantung tinggi. Dekat Feri Longjin di kejauhan, perahu dan perahu seperti hutan, lebat seperti tenun, dan pelancong seperti ikan mas krucian menyeberangi sungai, yang sangat hidup. Tidak lama setelah Sui tiba di pantai, seekor burung pipit cahaya yang cepat menukik turun dari langit, membawa surat rahasia dan tas kain dengan sepasang cakar yang tajam. Di bawah tatapan kaget Fu Qingyuan dan Gu Chaining, Sui mengambil surat rahasia itu, membukanya, dan melihat kata-kata di atas. Setelah putranya tiba di kota Yujing, dia bisa pergi ke Ruyanfang, Taofu Eli, dan halaman ketiga di barat kota untuk tinggal sementara. Halaman ini disebut Songfeng Biyuan, yang merupakan paviliun si Fang. Saya ada rahasia tempat yang tidak digunakan selama bertahun-tahun, jadi terimalah dengan senyuman. Saat berakting, berhati-hatilah menjadi sasaran pengawal naga bayangan. Di kota Yujing, tidak mungkin untuk berbagi berita satu sama lain. Jika kamu dalam masalah, kamu dapat menghancurkan jimat emas di dalam tas kain, dan aku akan mengirim seseorang untuk menemui Tuan Muda. Akhirnya, semoga perjalananmu lancar ke kota Yujing. Tanda tangan, hormat kami, Biksu Hongji. Setelah menonton, Sui menghancurkan kop surat dan membuka tasnya, dan melihat ada 10 jimat giok emas di dalamnya. Inilah yang disebut jembatan emas. Setelah memikirkannya, Sui mengeluarkan 2 jimat jembatan emas dan menyerahkannya kepada Fu Qingyuan. "Jika Anda berdua memasuki kota dan terlibat oleh saya, Su, Anda dapat menghancurkan jimat ini. Minta bantuan. Mau tak mau aku menyerahkannya ke tangan Fu Qingyuan." "Terima kasih Pak." Fu Qingyuan dan Gu Kai saling menatap, tersentuh dan bersyukur.
Mereka tidak menyangka bahwa saat ini, keberadaan Sui masih dapat mempertimbangkan keselamatan dirinya dan adik perempuannya. Sui tersenyum dan berpikir dalam hati, jika Paviliun Sifang tahu bahwa saya memberikan jimat jembatan emas seperti ini, saya tidak tahu bagaimana perasaan saya. Sui cukup yakin bahwa jika Fu Qingyuan dan keduanya benar-benar meminta bantuan, Paviliun Sifang pasti tidak akan membantu. Kalau begitu mari kita ucapkan selamat tinggal dan ucapkan selamat tinggal. Sui berkata, berbalik dan pergi. Dia selalu seperti ini, dan dia tidak pernah suka ceroboh pada saat perpisahan. Jelas, dalam perjalanan menyeberangi sungai dengan Sui sebelumnya, keduanya tidak nyaman, mereka berhati-hati dan gelisah. Namun, ketika yang asli dan Sui berpisah, keduanya menjadi santai, dan ada rasa kehilangan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Tuan orang seperti makhluk abadi yang diasingkan. Kakak senior, aku tidak menyangka jika Sui ada, dia masih bisa mempertimbangkan apakah kita akan terlibat olehnya, yang benar-benar mengejutkan. Gukai memadatkan suaranya. Mata gadis cantik itu berbinar, dengan sukacita. Ini adalah sikap sejati seorang master. Mungkin hanya mereka yang memiliki pikiran seperti itu yang dapat memiliki pencapaian yang tak terduga di jalan. Fu Qingyuan juga menghela nafas. Tidak lama kemudian, keduanya dengan hati-hati menyingkirkan pesona jembatan emas dan menuju Feri Longjin di kejauhan. Kami masih setengah jalan ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari sungai di kejauhan. Qingyuan, Chaining, kalian berdua berlari sangat cepat, dan mereka semua menangkap kami dan tiba di Feri Longjin. Di kejauhan, saya melihat Feri mendekat dengan sekelompok orang berdiri di atas kapal. Dia dipimpin oleh seorang pria berambut abu-abu, bersemangat, mengenakan jubah lengan panjang, yang berdiri di pegunungan. Orang ini memang Puyi, tetua agung Akademi Xingya. Menguasai. Fu Qingyuan dan Gu Chaining melambai bersama dengan wajah bersemangat. Setelah mengalami segala macam hal sebelumnya, melihat Puyi pada saat ini, keduanya tampaknya telah menemukan pendukung yang dapat dipercaya, dan mereka sangat gembira. Segera, Feri berlabuh, dan Puyi membawa semua orang ke sana. Ayo pergi, perhatikan waktu, di malam hari, kita akan tiba di Jade Capital City. Puyi tersenyum. Kompetisi seni bela diri musim gugur ini, sebagai penatua Akademi Xingya, ia mengambil inisiatif untuk memimpin tim dan membawa sekelompok keturunan ke kota Yujing. Tuan, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda, bisakah saya mengobrol sendirian? Fu Qingyuan ragu-ragu sejenak, lalu berbicara dengan suara rendah. Puyi tertegun, mengangguk dan berkata, ikut denganku. Berbicara, dia membawa Fu Qingyuan ke hutan Willow di kejauhan, dan berkata dengan hangat, ada apa? Mungkinkah sesuatu terjadi di sepanjang jalan? Fu Qingyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit ketakutan, Tuan, saudara perempuan saya dan saya sangat mungkin dalam masalah. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Puyi. Puyi sedikit mengernyit, dan berkata, jangan takut, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Fu Qingyuan tidak berani menyembunyikannya, jadi dia menceritakan bagaimana dia dan Sui bertemu sebelumnya, dan bagaimana mereka menyeberangi sungai dengan perahu bersama. Ketika dikatakan bahwa identitas Sui terungkap, Fu Qingyuan merasa bersalah, dan dia tidak menyadarinya. Sekarang, Tuan muda Sui dan Su, semuanya begitu kuat sehingga membuat Mary lari karena malu. Hati Puyi bergetar. Reaksinya, di mata Fu Qingyuan, membuat yang terakhir lebih bersalah, dan berkata dengan malu, Tuan, saya tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang saya temui di jalan sebenarnya adalah Sui, keberadaan yang tak terbayangkan, jika saya tahu lebih awal. Hah? Fu Qingyuan sedikit bingung. Dia berpikir bahwa yang lebih tua akan memarahinya. Siapa yang mengira bahwa hal seperti itu tidak hanya terjadi, tetapi dia dipuji. Kamu masih terlalu muda. Puyi berkata dengan emosi, di mata praktisi sejati, jika Anda bisa berkenalan dengan Tuan Muda Su, itu sudah merupakan berkah selama 3 kehidupan dan berkah yang tidak dapat dikembangkan dalam 8 kehidupan. Ini. Perhatikan, banyak orang di dunia ini menganggap Sui sebagai bencana.
Itu benar, mungkin karena kamu dan adik perempuanmu masih muda, dan kamu telah melakukan tembakan yang benar, mungkin karena sifat langka inilah Su Gongzi bersedia pergi bersamamu. Puyi memikirkannya sebentar, dan mungkin menebak apa yang dipikirkan Su Yi saat itu, dan tidak bisa tidak iri pada Fu Qingyuan dan Gu Chaining untuk sementara waktu. Perlu dicatat bahwa dia memeras otaknya untuk memiliki persahabatan dengan Su Yi, dan akhirnya, di bawah bimbingan Zhenyu Wang Muxi, dia membentuk lapisan aliansi dengan Su Yi dan menaiki kapal besar Su Yi ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa junior seperti Fu Qingyuan dan Gu Chaining akan memiliki kesempatan untuk berjalan dengan Su Yi hanya dengan watak yang tulus. Dengan perbandingan seperti itu, Puyi tidak bisa menahan perasaan emosional. Paman Su, sebelum dia pergi, Tuan Muda Su juga memberi saya dan saudara perempuan saya jimat giok, mengatakan bahwa jika kita berdua terlibat dalam urusannya, kita dapat menghancurkan jimat giok ini untuk meminta bantuan. Dengan mengatakan itu, Fu Qingyuan mengeluarkan jimat giok yang dia dapatkan dan hendak menyerahkannya. Puyi buru-buru berkata, cepat dan terima. Bagaimana Anda bisa menunjukkan kepada publik harta yang disumbangkan Tuan Muda Su? Meskipun dia mengatakan itu, dia menghela nafas lagi di dalam hatinya, apakah benar-benar bodoh menjadi orang bodoh? Su Gongzi terlalu memperhatikan kedua pria kecil ini, kan? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Su Gongzi? Tiba-tiba, Puyi menyadari sebuah masalah. Fu Qingyuan buru-buru menjawab, tidak lama setelah saya pergi, mungkin. Punya waktu minum teh. Puyi merenung sejenak, dan berkata, jangan katakan ini kepada orang lain, dan Anda akan memberitahu Kaining nanti, dan katakan padanya untuk tidak membocorkan masalah hadiah jimat giok Su Gongzi kepada Anda. Keluarlah. Fu Qingyuan dengan sungguh-sungguh setuju. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Fu Qingyuan sangat gembira dan buru-buru setuju, murid secara alami bersedia. Puyi mengangguk puas, dan berkata, ayo pergi, ayo bergabung dengan yang lain dan berangkat ke Jade Capital City. Dia sedang merenung di dalam hatinya. Ketika dia tiba di kota Yujing, dia pertama-tama akan menghubungi Muxi, Raja Zhenyu, dan kemudian menemukan kesempatan untuk bertemu Su Yi bersama. Bagaimanapun, mata dunia saat ini hampir semuanya terfokus pada ibu kota Giok. Semua orang tahu bahwa ketika Su Yi tiba di ibu kota Giok, akan ada badai. Pada saat ini, sebagai anggota kapal Su Yi, bagaimana Anda bisa diam saja? Gerbang gantri. Salah satu dari 4 gerbang utama di luar kota Yujing, jika garis pertahanan, penjaga di luar kota Yujing. Pas ini tingginya 100 kaki. Seluruh tubuh dibangun dengan batu-batu besar dan dituangkan dengan jus materi spiritual. Ini adalah pusat dari arai besar itu sendiri. Dikabarkan bahwa ketika formasi ini berjalan, Longmen Pass akan berubah menjadi formasi pembunuhan yang sangat menakutkan, cukup untuk mengancam para dewa tanah. Pada saat ini, di luar Longmen Pass, kerumunan yang ramai sudah membentuk antrian panjang. 10 hari yang lalu, Jenderal Zhou Agung yang terkenal, Qilian Jue, yang ditempatkan di Longmen Pass diperintahkan oleh Kaisar Dinasti Zhou saat ini. Dikatakan bahwa dalam periode terakhir, banyak agen rahasia dari Dawei dan Dakin mencoba menyelinap ke ibu kota Giok, dan mereka harus dijaga ketat. Su Yi juga dalam antrian. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi hal-hal seperti itu hanya dengan memasuki Jade Capital City. Lanjut. Segera, giliran Su Yi. Saya melihat seorang prajurit dengan baju besi berat maju ke depan, memegang setumpuk potret, memandang Su Yi dan membandingkan. Su Yi memperhatikan bahwa ada pria dan wanita di potret itu, yang jelas-jelas dianggap oleh Da Zhou sebagai mata-mata luar negeri. Apakah Anda memiliki identifikasi pada Anda? Setelah beberapa saat, para prajurit menyingkirkan potret itu dan bertanya. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, bagaimana dia bisa mempersiapkan hal-hal seperti itu? Tidak ada jalan keluar, kamu perlu memeriksa identitasmu lebih lanjut. Prajurit itu sedikit mengernyit, mengeluarkan cermin harta karun perunggu, dan berkata dengan kaku, berdiri diam. Berbicara, dia mengangkat cermin harta karun perunggu dan mengarahkannya ke Su Yi. Tiba-tiba, kabut spiritual muncul di cermin harta karun yang halus dan cerah. Hanya sebentar. Ledakan.
Cermin harta karun perunggu ini tiba-tiba meledak. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.